Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, dalam kerapuhan hidup kami datang menghampiri-Mu supaya kami dikuatkan. Dan kekuatan itu Tuhan, hanya kami bisa temukan di dalam firman-Mu. Karena itu, baharuilah hati dan pemikiran kami Tuhan, supaya sungguh hati pikiran kami menjadi tempat yang paling layak untuk firman-Mu, sehingga pada saatnya berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 30 September 2020 tidak kembali dalam kondisi yang sama. Ada ungkapan bijak berkata, apabila kebenaran menghalangi jalan Anda, evaluasilah diri Anda. Berarti Anda sedang berjalan di jalan yang salah. Saudaraku, dalam dunia sekarang, perlakuan kesewenang-wenangan oleh sesama manusia terhadap sesamanya sesungguhnya terkadang ada di depan mata kita. Dan perenungannya adalah apa yang mampu kita lakukan. Mungkin saja ada yang hanya berdiam diri demi kenyamanan diri, demi kenyamanan karir, dan demi kenyamanan keluarga. Mungkin saja hanya sekedar muncul rasa kasihan. Mungkin saja juga ada yang ingin berteriak dan ingin minta tolong, tapi tidak punya daya. Namun, mungkin juga ada yang mulai berani mengambil resiko demi rasa kemanusiaannya. Saudaraku, memang membela kebenaran bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan sebuah keberanian lebih untuk dapat melakukannya. Tidak heran apabila si pembela kebenaran lalu disebut sebagai seorang pahlawan. Bagaimana dengan Nikodemus? Ia bisa dikatakan sebagai seorang penakut. Tetapi pada sisi yang lain juga disebut sebagai seorang pemberani. Beberapa waktu sebelumnya, ia datang dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus pada waktu malam. Yohanes 3 ayat 1-21. Mengapa malam? Ia takut pertemuannya diketahui oleh orang. Mengingat statusnya sebagai seorang Farisi, juga pemimpin agama Yahudi. Tetapi saudara-saudara, siapa sangka Nikodemus kemudian menjadi seorang yang begitu pemberani setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dalam dirinya yang penakut itu, kini berdiri menjadi seorang yang berdiri membela kebenaran itu. Di hadapan rekan-rekannya para imam kepala dan kaum Farisi, ia berani membela Tuhan Yesus. Ayat 50-51. Bahkan ia turut mengambil bagian dalam penguburannya. Yohanes 19 ayat 39. Dari manakah datangnya keberanian itu? Kuncinya hanya satu, karena ia telah mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kita lihat di sini
bahwa seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh, dengan hidup yang teachable, tidak pernah kembali dalam kondisi yang sama. Sebaliknya, ia akan mengalami perubahan hidup sebagai ganti rasa takut. Tuhan Yesus memberikan roh yang gagah berani. Bukan hanya rasa takut, pribadinya juga mampu mengubah karakter buruk lainnya, bahkan mampu berpengaruh baik pada cara hidup orang lain juga. Orang yang telah disentuh oleh kebenaran akan menghasilkan karakter yang benar dan akan tertuang dalam cara hidup yang benar. Sir Isaac Newton pernah berkata tentang kebenaran, Plato adalah teman saya, Aristoteles adalah teman saya, tetapi teman saya yang terbesar adalah kebenaran. Selamat menghidupi kebenaran yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin mencintai kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus. Supaya kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang benar. Oh Tuhan, sentuhlah kami, supaya kami memiliki karakter yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, kehidupan kami pun akan menjadi sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, peliharakanlah kami Tuhan. Topanglah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.